Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Anda semua, sebelum pembelajaran kita mulai, dimohon kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebab kepada Nabil untuk memimpin doa. Sa'id Iramid doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang Anda semua. Siang, Pak. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Masih semangat siang-siang hari ini? Masih. Alhamdulillah. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita absen dulu ya. Aidil Akbar. Oke, Aidil Abdil. M. Nabil Atami. Ya, Pak. Erlinda Nurul Hikmah. Winnie Fanwati. Suci Hadianti Rukmana. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana kita membahas tentang ijtihad. Tentang ijtihad ini kita membahas pertemuan yang ketiga, dan ini adalah pertemuan terakhir kita mengenai tentang ijtihad. Terakhir kita telah membahas di minggu sebelumnya mengenai hukum ijtihad, syarat seorang mujtahid, kemudian hal-hal yang diperbolehkan untuk diijtihadkan. Jadi kemarin kan kita sudah membahas mengenai syarat-syarat menjadi mujtahid. Seorang mujtahid tidaklah orang sembarangan, harus memiliki syarat-syarat tertentu. Misalnya itu yang beragama Islam, baligh, berakal, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui asbabul wurud, pandai ilmu tafsir, pandai berbahasa Arab, dan sebagainya. Jadi dengan seorang mujtahid yang mempunyai ilmu yang dalam tersebut, menurut Anda, apakah hasil ijtihad seorang mujtahid satu dengan mujtahid yang lainnya sama atau bisa berbeda? Bisa berbeda. Oke. Kemudian apa saja bentuk-bentuk dari ijtihad? Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas dua hal tersebut. Yang pertama yaitu mengenai hasil ijtihad tersebut, apakah sama hasil ijtihad satu dengan mujtahid lainnya atau berbeda. Yang kedua yaitu apa saja bentuk-bentuk ijtihad. Yang ketiga yaitu apa contoh ijtihad yang Anda temui. Baik, masuk kita yang pertama yaitu apakah hasil ijtihad mujtahid satu dengan mujtahid lainnya itu sama atau bisa berbeda? Menurut Anda tadi kan bisa berbeda. Jawabannya betul, bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Dikarenakan ada perbedaan dalam memahami nas, yang ada menyusun metode ijtihad. Misalnya ada suatu kasus, dalam satu kasus ada perbedaan ayat dan hadis dan sama-sama kuat, maka seorang mujtahid bisa saja berbeda dalam mengambil ayat untuk menjadi pedoman, dan itulah penyebab dari perbedaan hasil ijtihad. Kemudian bentuk-bentuk ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad ada 4. Yang pertama yaitu ijma', yang kedua qiyas, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat adalah uruf. Kita bahas yang pertama yaitu ijma'. Ijma' adalah
kesepakatan mujtahid tentang hukum syara dari suatu peristiwa setelah Rasulullah wafat. Jadi misalnya ada suatu permasalahan yang ditemui oleh sahabat, yang permasalahan tersebut tidak terjawab penyelesaiannya di dalam Al-Quran maupun hadis secara gamblang, maka sahabat melakukan ijtihad dan menemukan kesepakatan. Contohnya yaitu misal pengangkatan Abu Bakar sebagai pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Contoh yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab, yang mana pada masa Umar bin Khattab pembuatan Baitul Mal atau pembilang pajak negara, kemudian adanya pembukuan Al-Quran, itu salah satu contoh dari hasil ijtihad atau ijma. Kemudian kias adalah membandingkan satu peristiwa dengan peristiwa lain yang ada dalilnya. Contoh, narkoba yang dikiaskan dengan minuman khamar. Narkoba itu kan sama-sama memabukkan dan khamar juga memabukkan, maka narkotika dikiaskan dengan minuman khamar. Kemudian yang ketiga yaitu maslahah mursalah, yaitu masalah itu suatu perkara tidak disyariatkan suatu hukumnya dan tidak ada dalilnya, namun perkara tersebut menjadi kebaikan lah contohnya. Adapun contohnya misalnya pembuatan mata uang, pencetakan mata uang, itu pada dalam Quran maupun hadis tidak ada pencetakan uang rupiah contohnya, itu tidak ada. Namun itu menjadi maslahah lah untuk masyarakat. Kemudian peraturan lalu lintas tidak ada dalam Quran maupun hadis dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah uruf. Uruf tersebut adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya dalam jual beli, contohnya di dalam jual beli kan ada syarat akad, syarat akad. Namun yang kita temui di masyarakat tidak ada melakukan sigat lafziyah. Contohnya gini, kita dulu kepada ibu saya depan. Ya, misal ini sebuah barang. Misalnya bapak membeli barang ini, dan misalnya ibu jual barang, jadi ibu mengatakan, jadi menjual. Saya jual barang ini. Iya. Saya beli barang ini Pak. Iya Pak. Itu adalah contoh dari sigat lafziyah. Namun di masyarakat sekarang kan tidak, hal itu jarang kita temui. Itulah contoh dari uruf atau kebiasaan dilakukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. Itulah contoh dari uruf. Kemudian silakan terima kasih banyak ya. Kemudian kita bahas satu contoh mengenai ijtihad. Kira-kira yang Anda temui sebuah permasalahan yang dilakukan ijtihad apa? Kira-kira permasalahan. Ada yang bisa menentukan satu permasalahan? Oke, kita langsung aja lah. Yang sering kita temui atau sekali setahun permasalahan yang kita lihat adalah tentang apa? Bisa dibaca? Penentuan satu Ramadan. Ya, penentuan satu Ramadan. Itu sering kita temui sekali setahun ya, penentuan satu Ramadan. Yang mana yang sering kita lihat ada perbedaan antara organisasi Muhammadiyah dengan ketetapan pemerintah. Terkadang sama, terkadang bisa berbeda penentuan satu Ramadan. Yang biasanya Muhammadiyah itu terkadang lebih dahulu daripada pemerintah. Di sini ada yang mengikuti Muhammadiyah? Tidak ada, mengikuti pemerintah semua. Oke. Muhammadiyah dan pemerintah sama-sama mempunyai dalil yang kuat. Itu sumber berasal dari hadis Rasulullah. Yang mana Muhammadiyah itu memakai metode hisab, sedangkan pemerintah menggunakan metode ruqyatul hilal. Itu sama-sama mempunyai dalil dan dalil itu pun kuat. Maka dengan perbedaan Muhammadiyah dan pemerintah dalam mengambil hukum, maka terjadilah perbedaan dalam penentuan satu Ramadan. Dan itulah contoh dari ijtihad ya,
dan sering dijumpai. Mungkin sekian dari Bapak, sampai di sini bisa Anda pahami? Baik. Untuk kita simpulkan pertemuan pada hari ini yaitu asli seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya bisa berbeda. Itu disebabkan karena perbedaan dalam memahami dalil. Kemudian bentuk-bentuk ijtihad sendiri terbagi 4, yaitu pertama ijma', yang kedua qiyas, yang ketiga maslahah mursalah, yang keempat umum. Kemudian contoh ijtihad yang kita temui salah satunya mengenai penetapan 1 Ramadan. Baik. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak ada. Oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin melakukan evaluasi menggunakan benda ini. Jadi caranya adalah Bapak akan memutarkan musik. Jadi selama musik diputar hidup, nanti Anda laporkan kepada teman-temannya. Oke? Pada saat musik berhenti, maka siapa yang memegang si terakhir itu harus menjawab pertanyaan dari Bapak. Siapa yang bisa menjawab akan Bapak kasih hadiah. Ya kecil-kecil lah. Semoga terima ya. Nabil. Oke. Ya, Pak. Pertanyaannya adalah sebutkan bentuk-bentuk ijtihad. Itu ada 4. Yang pertama ijma', yang kedua qiyas, masalah mursalah dan urf. Gimana? Anda semua? Betul. Ya, tentu kita akan ada itu. Jawabannya adalah bisa ya. Ijma', qiyas, masalah mursalah dan urf. Oke. Lanjut. Oke, Elinda. Coba Elinda jelaskan yang Anda pahami mengenai ijma'. Ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid Pak tentang hukum syariat dari suatu kejadian atau peristiwa ketika Rasulullah SAW telah wafat. Nah, betul? Betul. Jadi tangan pada Elinda. Kasih Pak. Oke. Siapa belum jawab? Winnie ya, oke. Untuk Winnie terakhir. Bisa Winnie ceritakan apa tanggapan Winnie terhadap permasalahan 1 Ramadan ini? Kalau menurut saya Pak, untuk penentuan 1 Ramadan, saya mengikut pendapat pemerintah karena ada beberapa pernah mendengar dari ikuti apa yang disiarkan secara umum di televisi lalu penetapan dari pemerintah. Betul. Dan adapun dalil mengatakan bahwa Allah Rasul Ma'ulil Amri Minkum, artinya taati Allah, taati Rasul dan taati pemerintah di sekitar kamu. Itulah salah satu dalil kenapa kita disebutkan untuk mengikuti pemerintah. Dan contohnya itu mengikuti 1 Ramadan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Amin. Baik. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan utama kita mempelajari tentang ijtihad ini adalah Inika Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah tujuan utama dari pembelajaran hari ini. Walaupun berbeda dalam suku, budaya, ras, bahkan dalam satu agama pun, dalam satu perkara kita bisa berbeda. Oleh karena itu walaupun kita berbeda, tetapi kita harus tetap satu. Bersatu kita dalam kebaikan. Dan dalam Islam pun kita mengajarkan tentang Islam wasatiyah, Islam di tengah-tengah. Jadi dalam satu perkara harus bijak menanggapi suatu perkara. Baik, sekian dari Bapak. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.